Dedi Susanto, seorang praktisi pemulihan jiwa berupaya membantu para peserta yang memiliki masalah luka batin. Lebih dari 14 tahun melayani kegiatan di bidang kejiwaan, kali ini 200 peserta mengikuti seminar yang kerap dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Ternyata manusia juga butuh terapi psikologis. Jadi ibarat ngecat rumah, warna yang lama digelotokin dulu tuh. Dihancurin, dibuang dulu, baru ditimpa yang baru. Warna yang baru. Orang kalau ada masalah di batinnya, trauma, luka batin, kecewa sama siapa, sakit hati, mental block, itu kalau nggak dibuang dulu, kita main motivasi aja. Kamu harus mampu, ayo bangkit, kamu pasti bisa. Dia juga, ada orang yang malah ketika dimotivasi gitu, ketika dia masih luka, dia malah makin beban. Gue juga tahu kali harus bangkit, tapi kan berat nih. Jadi saya menemukan sebuah alur proses yang alamiah, orang tuh perlu diterapi dulu, baru dimotivasi. Menurutnya motivasi dalam hidup tidak cukup membantu menyelesaikan masalah hidup. Namun pemulihan luka batinlah yang amat dibutuhkan. Seperti apa metode pemulihan jiwa ini? Saya masukkan ke batinnya bahwa ikhlas itu penting. Termasuk misalkan orang-orang yang menyakiti kita itu adalah orang-orang yang dipinjam Tuhan untuk nyakitin kita supaya kita dewasa, membentuk kita supaya kita dewasa. Kita pun sering dipinjam Tuhan juga untuk membentuk orang lain. Nah, metode yang saya lakukan adalah ketika orang bertemu dengan saya pribadi atau ketika lagi training rame-rame begini, saya ciptakan dulu nuansanya di mana hati dia akan terbuka. Hatinya kebuka, logikanya off, baru kita masukin terapi untuk dia memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Selain memberikan kata-kata motivasi yang menyentuh, ia pun mengajak sejumlah peserta untuk melepaskan beban. Peserta yang hadir datang dengan sejumlah kebutuhan seperti masalah jodoh dan rezeki. Saya itu melakukan hanya satu hal, memunculkan kembali rasa berharga, membangkitkan lagi rasa berharga. Karena yang bikin orang ngedown, merasa nggak mampu, mengalami hambatan dalam kesuksesan itu karena rasa berharganya minim gitu loh. Pernah dilukai, dizolimi, hak-haknya diambil, pernah dilabel, rasa berharganya minim atau hilang. Dan di psikologi ada sebuah rumus begini, orang kalau rasa berharganya kurang atau hilang rasa berharganya, dia potensinya nggak keluar, semangatnya nggak keluar, kreatifnya nggak keluar. Jadi naikin rasa berharga, maka potensi akan keluar, semangat lagi dia, kreatif lagi dia, mental baja lagi dia. Banyak peserta yang menangis haru dan mereka pun mengalami perubahan secara psikologis. Selain kelegaan, inilah yang dirasakan para peserta. Jadi saya kalau merasa lagi bagaimana ya jiwa kita merasa kurang nyaman gitu, lagi down, lagi ada masalah ya penyegarannya ke sini. Saya sudah ikut ini sudah mungkin lebih dari 20 kali terapi ya. Kalau yang didapat sih baru pertama kali ini saya ikut kegiatan kayak gini ya. Mungkin kalau masnya kan pernah ada acara kalau misalnya kayak fisioterapi gitu, dia individu. Kalau ini kan rame-rame, jadi kayak ngerasain tadi dibacain doa gitu, kata-kata yang nyentuh itu langsung kayak ada sesuatu beban yang keangkat aja sih. Makanya tadi kayak mau nangis tuh udah nggak bisa nahan.